Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan dan menyaksikan pengajian ini dimanapun anda berada, yang uzur datang ke masjid, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, diberi kemudahan ilmu yang bermanfaat, yang masih di jalan dan yang sudah hadir di Masjid An-Nasr, jamaah salat subuh Masjid An-Nasr yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan i'tikaf kita di masjid ini mudah-mudahan diterima oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Salat kita diterima oleh Allah. Diberi ilmu yang bermanfaat sampai nanti di ujung akhir hayat kita semuanya mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sudah membahas atau masih membahas tentang surat An-Nazi'at, yaitu yang mana orang diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh bahwa di ujung akhir hayatnya pasti ada yang namanya dijemput dengan kematian. Allah mengingatkan agar kita jangan sampai lalai. Walaupun kita melihat orang tua kita, guru kita, pemimpin kita yang mendahului kita, semuanya sudah dipanggil oleh Allah. Kita melihat, kita mendengar, kita membaca, tetapi kadang-kadang perbuatan kita seakan-akan kita tidak melihat. Seakan-akan kita bahwa kita ini akan hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Makanya Allah dengan kasih sayangnya mengingatkan Al-Quran ini adalah dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran. Dzikra, dzikr itu adalah ingat, peringatan dari Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah lah yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat, karena Allah itu sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Kita ini disayang oleh Allah, makanya diingatkan lagi. Kita punya ayah, punya ibu, sampai sudah nikah pun kadang-kadang kita masih diingetin. Karena apa? Benci atau karena sayang? Karena sayang, diingetin terus. Sudah punya anak, Pak, saya sudah kerja, saya punya usaha, saya punya anak, bahkan kadang-kadang sudah punya cucu, masih diingatkan oleh orang tuanya. Kenapa? Sayang orang tuanya. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang maha pengasih, maha penyayang? Diingetin terus diingetin. Jangan sekali-kali kita suudzon kepada Allah Jalla Jalaluh, karena manusia ini sering lupa. Apalagi ada yang namanya syaitan, selalu yang menutup-nutupi kita supaya kita lalai, supaya kita lupa, supaya kita menunda-nunda perbuatan baik, supaya kita mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Maka Allah dengan Quran ini mengingatkan. Di antaranya adalah surat ini mengingatkan kepada kita, bahkan orang-orang yang agak perbuatannya itu menjadikan dia seakan-akan ingkar dengan hari kebangkitan, diingatkan siapapun. Bahkan kemarin terakhir kita dicontohkan orang yang hebat, orang pemimpin yang kuat, yang hebat, kaya raya, tidak dikalahkan oleh siapapun, tapi ujungnya kalah juga dan mati. Yaitu siapa kemarin dicontohkan? Fir'aun. Apa kurangnya Fir'aun? Hancur. Allah Jalla Jalaluh dengan sepele perintah Allah air supaya membelah dua, dia masuk, airnya tutup lagi, selesai. Itu kata Allah. Makanya dikatakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Itu adalah sebagai contoh bagi siapa yang takut sama Allah.
Terutamanya siapa yang paling takut? Al ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama tidak dikatakan ulama bukan karena ilmunya tinggi, tetapi karena takut sama Allah. Makin ilmunya banyak, makin dia takut sama Allah. Makanya ulama tidak dikatakan ulama yang sesungguhnya ulama di dalam definisi Al-Quran, kecuali yang takut sama Allah. Kalau ada ulama tidak takut sama Allah, hanya kepentingan dunia, itu bukan ulama. Ini Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Makin ilmunya ada, makin takut sama Allah, makin ibadah kepada Allah, makin tunduk kepada Allah, makin tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, makin ingat akhirat, makin ingat kematian, makin ingat hisab, makin ingat, makin terus. Itulah ulama. Mudah-mudahan kita makin hari makin diberi ilmu yang menjadikan kita makin takut sama Allah Jalla Jalaluh. Tapi kebalikannya, dia tidak akan takut sama siapa-siapa. Walah hatta uang tidak ada, tidak takut. Walaupun apalagi jabatan cuma diambil, apalagi pengaruh, apalagi tidak, karena dia nempel di dalam hatinya adalah siapa? Allah. Yakin bahwa Allah lagi nyelamatin dia. Diambil jabatannya, Allah lagi nyelamatin saya. Kita tidak tahu di depan apa yang akan terjadi. Jabatan diambil, uang diambil, istri diambil, anak diambil, kita dianiaya. Tidak takut, Allah itu lagi nyelamatin kita dari yang lebih besar. Allahu Akbar. Inilah iman kita, subhanallah. Dan apa? Husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau saya diambil dulu, kalau saya tidak diambil jabatannya, kalau saya tidak ini, kalau saya tidak ini, mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat, yang kadang-kadang kita tidak mampu menghadapinya. Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa. Makanya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah siapa? Al-ulama. Kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Paling takut yakhsha, paling takut ulama. Kebalikannya, kalau ada ulama tidak takut sama Allah, ketahuilah itu bukan ulama, hanya menghafal ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal. Siapapun bisa hafal. Maaf, syaitan pun hafal sebagian ayat daripada Al-Quran, hadis. Makanya hati-hati. Ini luar biasa. Jadi kita mau lihat siapa kita, lihat kita takut kita kepada Allah. Mau bohong takut Allah Maha mendengar. Mau zalim takut Allah Maha pembalas. Mau berbuat baik dia senang luar biasa walaupun orang lain tidak melihat. Dia yakin Allah melihat. Enggak ada orang lihat, enggak ada ini, enggak ada orang sama sekali. Enggak, tetap. Bahkan lebih lagi kalau tidak kelihatan orang, lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Buktinya paling senang qiyamul lail, bangun malam untuk sholat. Dan lebih afdolnya sholatnya di rumah. Kalau sholat sunnah itu luar biasa. Itu adalah da'bus shalihin. Orang-orang yang soleh kalau enggak bangun malam rasanya sakit dia, rasanya sedih dia. Kenapa? Karena dia biasa asyik, biasa senang, biasa munajat kepada Allah. Nah, ini semuanya adalah tasliyatul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diganggu sama orang-orang musyrik. Rasulullah tenang ketika diceritakan suatu cerita yang nyata, yang fakta, yang mana mereka itu tidak bisa ingkar, karena kisah ini adalah sudah terkenal oleh seluruh manusia atau kebanyakan manusia. Maka Rasulullah tenang, ya Allah, baru diganggu sama Abu Jahal, baru diganggu sama Abu Lahab, ini dulu ada kejadian begini. Maka Rasulullah tambah dekat kepada Allah.
Makanya Quran ini kebanyakan adalah kisah-kisah. Untuk apa? Untuk kita. Iya alhamdulillah, siapa kita? Orang yang lebih hebat dari kita, yang lebih ibadah daripada kita, yang lebih dekat kepada Allah daripada kita, meninggal. Apalagi kita diuji, di ini penenang kita. Quran itu adalah penenang kita. Ya enggak? Penenang kita. Oh, pelipur lara kalau bahasa indahnya. Yaitu tenang, Allah baru diuji sekian. Dilihat orang-orang soleh yang sebelumnya, orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau orang ingat kepada Allah, ingat kejadian-kejadian yang dibuat oleh Allah, maka hatinya akan tenang. Yang paling penting hati tenang atau badan tenang? Hati, karena badan ikut hati, bukan hati ikut badan. Karena hati itu adalah sebagai rajanya badan. Kata Rasulullah SAW, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb," kata Rasulullah. Ketahuilah wahai umatku, bahwa di dalam badan kita ini semuanya ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semua anggota badan kita akan baik. Mata kita akan baik, telinga kita akan baik, melihat yang baik, mengambil yang baik, meletakkan sesuatu di tempat yang baik. Kalau hatinya, kalau segumpal darah itu baik, tapi kebalikannya kata Rasulullah, kalau segumpal darah itu rusak, maksudnya tidak benar, tidak lurus, maka semua anggota badan kita akan rusak. Mata akan diperintahkan, pandanglah yang maksiat. Tangan akan diperintahkan, ambil yang maksiat. Kesempatan, kapan lagi? Ayo, mumpung. Kamu sebentar lagi ini, mumpung gak ada yang lihat, mumpung kamu lagi ada kesempatan, mumpung. Astagfirullah, hatinya nyuruhnya begitu. Tapi kalau yang hatinya baik, segumpal darah itu baik, maka hatinya mengatakan, jangan, itu bukan milik Anda. Jangan, betul orang lain tidak melihat, CCTV tidak melihat, kamera tidak melihat. Kamu kan yakin Allah itu maha melihat, bahwa ada yang merekam. Yaitu siapa? Raqibun Atid. Kamu kan orang mukmin, percaya bahwa malaikat itu ada atau tidak? Hidup atau mati, dan malaikat tidak bakal melanggar perintahnya Allah Jalla Jalaluhu. Itulah yang diingat terus. Itulah orang mukmin. Makanya beruntung orang mukmin. Alhamdulillah kita jadi orang mukmin. Walaupun salah tapi ingat lagi nanti, astagfirullah ini zalim ini. Enggak boleh saya sama istri saya begini. Enggak boleh sama saya tetangga begini. Walaupun dia berbuat, tapi ujungnya ingat lagi. Ketika ingat, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allah, ingat bahwa Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Cepat dia kembali lagi. Makanya salat, habis salat Rasulullah ngajarin apa? Astaghfirullah. Karena kita sering lalai, lupa. Itulah untungnya orang mukmin. Bukan berarti kita boleh berbuat maksiat, tidak. Tapi kadang-kadang kita kalah. Ikuti hawa nafsu, atau berbuat ini, berbuat itu, atau kena bisikan setan kita tergelincir. Tapi kita jangan mundur walaupun tergelincir 1000 kali. Masih ada Allah maha pengampun, maha penyayang, kata Rasulullah. Maju, enggak Allah, istighfar kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepada Anda dan pada kita semuanya. Inilah untungnya orang mukmin, masih ada harapan. Tapi kalau tidak beriman, yang ada apa? Bunuh diri. Yang ada adalah apa? Mencelakakan lainnya. Utang pinjol aja bunuh diri. Ada masalah terlilit, bunuh anaknya, bunuh keluarganya. Daripada saya mati, kasihan anak-anak, bunuh setannya. Sudah dianya konyol, anak-anaknya salahnya apa? Dibunuh. Istrinya dibunuh, suaminya dibunuh, sepakat bunuh.
Ada apa? Setan bisikin. Setan ini sekarang lagi banyak. Betul apa betul? Kejadian-kejadian. Kenapa? Imannya. Innahu la ya'asu min rauhillah illal kafirun. Tidak ada yang ingat kepada Allah, takut kepada Allah kecuali orang kafir-kafir yang tidak percaya sama Allah. Kebalikannya orang mukmin walaupun dia terjerumus kayak apapun, insyaallah dia masih ada iman, kembali kepada Allah, menangis, menyesali perbuatan dia dan berjanji insyaallah tidak akan berbuat lagi. Nyesal, kira-kira dimaafin apa tidak sama Allah? Maafin, dimaafin sama orang lain. Allah berikan jalan keluar. Ada aja sebab-sebab yang bisa orang lain itu memaafkan. Ada lagi jaminan dari Allah Jalla Jalaluh, itu bisa. Makanya Rasulullah mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah diberikan faraj, jalan keluar. Allah, mudah-mudahan kita dapat jalan keluar. Ini banyak masalah, kadang-kadang ngomongi orang, kadang-kadang suudzon, kadang-kadang macam-macam. Istighfar, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Nah, ini Rasulullah SAW di dalam surat ini diingetin oleh Allah. Rasulullah senang, gembira ketika dapat kisah-kisah Rasul. Ini Rasul, Nabi, apalagi kita Nabi. Makanya surat ini tasliyah lir Rasul SAW sebagai kabar gembira. Kemudian bicara kepada orang-orang musyrikin, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Hei umat Nabi Muhammad, hei orang-orang yang kafir yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, hei orang-orang yang suka menganiaya Nabi Muhammad, hei orang-orang yang suka merendahkan Nabi Muhammad, hei orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad pembohong. Lihat langit tuh besar luar biasa. Apakah kalian lebih besar daripada langit yang tinggi luar biasa? Sampai detik ini tidak ada yang tahu tingginya langit itu berapa. Walaupun ilmu sudah majunya luar biasa, tidak ada yang tahu. Jangankan langit, matahari aja dikatakan beribu-ribu. Berapa tepatnya? Tidak ada yang tahu. Alat belum ada. Belum ada orang yang bisa ke sana. Baru mendekat sudah kebakar. Itu matahari. Itu baru matahari. Belum lagi planet-planet yang sebelumnya matahari yang lebih tinggi lagi. Subhanallah. Itu semuanya di bawah langit. Semuanya di bawah langit. Besarnya besar luar biasa. Coba kita lihat, ya Allah, bagaikan lampu, bagaikan satu yang kecil. Kita lihat, ya Allah, kecil banget dibandingkan dengan langit. Langit siapa yang buat, kata Allah? Apakah kalian yang kecil ini lebih besar dari langit? Kata Allah, gunakan akal anda sebagai manusia. Inilah kehebatannya manusia, diberi akal, bisa memikirkan. Subhanallah. Siapa kita? Kita kena sedikit rusak, hancur, terancam kematian. Kalau ini matahari, dari sebelum Nabi Adam sudah ada matahari. Nggak pernah mataharinya gompel, nggak pernah mataharinya redup, nggak pernah mati, nggak pernah, subhanallah, nggak pernah berhenti, jalan terus demi kepentingan manusia. Itu baru matahari, belum lagi bulan, belum lagi planet yang ribuan kita melihat. Allah tidak tahu berapa jumlahnya yang sesungguhnya. Nah, ini kata Allah, coba pikir, kalian kan punya otak, punya pikiran. Antum, apakah kalian asyaddu khalqan amis sama itu langit, banaha, diciptakan oleh Allah, udah gedenya luar biasa, tidak ada tiang, tidak ada ini. Subhanallah, rafa'a samkaha fasawwaha, tingginya luar biasa, dibuatnya indah. Tidak pernah kita dengar langitnya retak, apalagi pecah. Tidak pernah. Padahal manusia bangun ini, semuanya retak, semuanya rusak, semuanya hancur, semuanya dijaga. Langit, apakah kalian pernah melihat langit retak? Nggak usah langitnya, warnanya. Apakah pernah warnanya hilang dicat? Cat manusia buat sebaik-baiknya cat, rusak apa tidak ujungnya?
rusak. Dibuatin keramik, marmer, ini itu pasti ada ujungnya, yaitu rusak. Sekian tahun dibuat ini itu berubah. Apakah langit pernah warnanya berubah? Coba bayangkan, hanya cuma polusi apa namanya tuh, yang udara tuh kotor, yang mengotori langitnya. Ketika udaranya keluarnya bersih, langitnya balik lagi bersih apa tidak? Bersih. Ya Allah, biru kehijau-hijauan. Allahu Akbar. Nikmat. Dari dulu sampai sekarang, kata Allah. Allah tantang ini dari mulai turunnya Al-Quran sudah ditantang terang-terangan. Quran ini fil lauhil mahfuz, sebelumnya diciptakan segala-galanya sudah ada. Ditantang oleh Allah, belum terjadi sampai detik ini dan sampai hari kiamat. Oh, ini zamannya Rasulullah, langitnya masih tinggi, langitnya masih biru, langitnya masih bersih. Sampai detik ini sudah 1000 tahun lebih, masih ditantang lagi kita. Inilah kehebatannya Al-Quran. Pembicara aja dari dulu, kata-katanya dari dulu, tapi manfaatnya terus menerus. Berarti ini tidak mungkin dari manusia. Kalau manusia teori, oh iya mungkin benar saat itu. Kemudian teknologi maju, kemajuan generasi-generasi, berubah apa tidak? Berubah. Undang-undang dibuat manusia saat itu tepat, waktu itu dibuat pas. Besok lusa generasi selanjutnya nggak pas, ini harus revisi. Allah Quran, coba lihat dari dulu ditunjukkan oleh Allah. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian ini adalah langit yang luar biasa yang kita lihat, yang kita perhatikan, semuanya kita merasa. Nah, ini kata Allah Jalla Jalaluh, apakah kalian manusia yang kecil, yang lemah, kena angin sedikit susah, panas sedikit nyari tempat yang dingin, masuk tempat dingin kedinginan gak kuat, ribut antara yang dingin, yang kuat dan yang tidak kuat, ada apa tidak? Coba bayangkan, inilah manusia lemah. Ditempatkan yang panas, panas banget, panas. Gimana ya? Kipas. Nggak cukup kipas, AC. Masuk ke AC, ada yang kedinginan. Waduh, nggak bisa ini. Subhanallah, kadang-kadang suami dan istri ribut gara-gara AC. Dulu ada jamaah di haji, ini haji, satu kamar, subhanallah, suami sama istri dan bimbing ada. Subhanallah, diantaranya Pak ribut ngaju kepada saya, kebetulan saya bimbing. Ada apa katanya ribut? Ini suami saya nggak mau tahu, kata suaminya. Istri saya nggak mau tahu. Maaf, ada apa? Ini lagi haji, jangan sampai debat sama orang lain aja nggak boleh sama istri. Ini kalau sudah AC nggak mikir lainnya, kedinginan saya nggak kuat. Yang satu lagi panas, saya nggak kuat panas. Ribut. Akhirnya gimana solusinya? Gantian. Satu tidur di luar, satu tidur di dalam. Gara-gara apa? AC. Ada apa tidak kira-kira? Ini terjadi. Subhanallah, gantian. Alhamdulillah ada solusi. Enggak ribut, enggak debat. Kalau debat terus, ribut terus, hajinya rusak apa tidak? Rusak. Subhanallah. Inilah manusia. Lemah apa tidak menunjukkan? Lemah. Satu kuat ini, satu tidak kuat ini. Satu ini. Padahal ya Allah, masa makanan begitu juga. Satu kuat asin, satu tidak kuat asin. Ribut apa tidak kadang-kadang? Ini masak kok kayak gini nggak ada rasanya. Kata satu lagi, jangan loh, gini. Saya punya darah. Biasanya kalau asin itu apa, darah tinggi. Nah ini udah enak nih, enak. Satu lagi nggak enak. Aduh, ribut lagi. Ada apa tidak? Nggak usah lauknya, nasi. Satu seneng yang lembut, yang satu lagi apa ini, bubur, ini makan bubur. Kayak orang tua aja, kayak udah nenek-nenek, kakek-kakek sudah nggak punya gigi, makan beginian. Kata satu lagi, ini makan kalau nggak yang agak masaknya jadi, istilahnya ada kayak nasinya betul, terasa, nggak makan nasi rasanya. Yang satu lagi nggak bisa. Subhanallah, ada apa tidak? Inilah kelemahan manusia. Baru masalah sedikit aja
giginya, masalah ini matanya, kitab dibaca terang, kata satu lagi tidak terang, lemah. Subhanallah. Ngaji aja kadang-kadang kita duduk sebentar, kata yang lainnya asyik ini, biar lama dikit. Yang satu lagi enak sih lo, enak ngaji lama-lama, nggak mikirkan orang yang susah duduknya, lama dikit bangunnya susah, ribut lagi. Ini subhanallah menunjukkan kelemahan manusia, tapi kadang-kadang sombongnya luar biasa, seakan-akan dia paling kuat, seakan-akan dia paling hebat. Kata Allah, coba bandingkan kamu dengan itu langit yang hebat luar biasa aku jaga, nggak pernah ngeluh, nggak pernah rusak, nggak pernah ngadu, nggak pernah ini, nggak pernah itu, tapi kamu sombongnya luar biasa, mengingkari. Mereka semuanya percaya bahwa ujungnya akan hancur, mereka semuanya percaya bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Itulah orang mukmin. Orang mukmin yang iman kepada Allah, semuanya ditaklukkan kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya setiap saat dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dianjurkan untuk melihat yang lebih atau ciptaan Allah. Subhanallah. Setelahnya melihat subhanallah, ciptaan Allah yang luar biasa. Ciptaan kita apa sih? Bangun ini hebat, dibandingkan dengan bintang satu, dunia ini nggak ada artinya. Subhanallah, luar biasa. Subhanallah. Terus ketika diciptakan oleh Allah untuk siapa? Untuk kepentingan manusia. Alhamdulillah. Kemudian mengucapkan apa? Wala ilaha illallah. Tidak ada yang bisa begini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang sayang luar biasa kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menjaga dan mengatur ini tepat waktunya kecuali hanya Allah. Untuk kepentingan siapa? Manusia. Untuk kepentingan manusia kita. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang bisa ini adalah yang maha besar. Satu-satunya hanya siapa? Allah. Makanya zikir yang paling komplit, yang paling dicintai oleh Allah, zikir itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang Allah suruh habis salat. Zikir kata Rasulullah baca 33. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Allahu akbar. Ya alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar. Ditutup la ilaha illallah. Itu yang diucapkan kata Rasulullah, itu untuk mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan kadang-kadang kesombongan kita, mengalahkan. Baca kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu yang dibaca. Subhanallah 33 kali Rasulullah ngajari. Ya enggak, berpraktek untuk kita semuanya agar rem hawa nafsu kita. Kita ini ada batasannya. Kemudian kata Allah Jalla Jalaluh, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Jangan langit itu kemudian dijadikan malam, malam yang gelap gulita. Lailaha, lail itu malam gelap. Untuk apa? Nyaman kita nggak mampu kerja, walaupun semuanya pengen kerja, cari duit, tapi nggak mampu, harus istirahat. Makanya dibuat undang-undang kerja itu paling lama sekian jam, harus ada waktu istirahat. Undang-undangnya kemudian Allah sudah ngasih kenyataan, hei manusia, kalian perlu istirahat. Aku berikan tempat yang nyaman, keadaan yang istirahat. Apa? Digelapin mataharinya pergi ke tempat lain, kalian tidur istirahat. Karena tidur di matahari itu kurang nyaman. Tidur yang paling enak adalah tidur malam. Bahkan dokter mengatakan tidur malam 1 jam tidak bisa digantikan dengan 12 jam di siang hari. Nyamannya malam tuh. Siapa yang jadikan itu semuanya? Allah. Demi untuk kita. Subhanallah. Wa akhraja duhaha. Dah istirahat, cukup, subuh bangun, keluar waktu duha.
Duha itu adalah matahari yang paling indah untuk kesehatan Anda, untuk kesehatan bayi Anda, untuk kesehatan maaf hewan-hewan Anda, untuk kesehatan tanaman-tanaman Anda. Subhanallah, aku beri, kata Allah, demi untuk kalian, kurang apa lagi kalian? Masih enggak bersyukur, masih ngeluh, masih suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, masih takut sama Allah. Allah belum kita kerja sudah dikasih sarana oleh Allah, jaminan rezeki. Duha, waktu duha itu dibagi rezeki. Ayo pada kerja, meri sana sini, yang dari Jakarta ke Tangerang, yang Tangerang ke Jakarta, bolak-balik. Itu kemana dia? Cari rezekinya masing-masing. Subhanallah, Allah bagi, ini rezeki kamu sana, ini sana, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Semuanya yang mengatur siapa? Allah Jalla Jalaluh. Yang mengatur Allah rezeki kita. Subhanallah, ini di kampung ini subhanallah buat sesuatu, penjual ada warung, rezeki lagi buat warungnya, ada yang jagain, yang ini ada yang markirin. Siapa yang membagi rezeki itu semuanya? Allah. Ini perlu ini perlu ini perlu ini perlu ini. Subhanallah, ini Allah jadikan malam istirahat. Kemudian ini secara umumnya, walaupun ada yang kerja malam, tapi itu kan sedikit. Begitu juga siang, untuk apa? Kehidupan Anda. Subhanallah, diatur sedemikian rupa persis untuk kebutuhan manusia. Manusia perlu malam, manusia perlu siang. Siang yang paling indah adalah waktu duha. Makanya Allah mengingatkan, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Sampai ada Allah bersumpah, wadduha wal laili idza saja. Kalian perlu ini dua. Waktu duha, waktu segar, waktu semangat, waktu sehat, waktu cari rezeki, dan waktu istirahat. Karena istirahat untuk supaya kerja dengan baik. Kerja dengan baik perlu istirahat. Itulah kehidupan manusia. Apakah ada yang ketiga? Tidak ada. Siang, malam, malam, siang, selesai. Besok, besok, nanti malam, malam datang lagi, pagi, siang, besok datang malam, datang Isra. Yang nyebut mudah-mudahan panjang umur. Pak amin dulu. Betul apa betul? Siang, malam, malam ini habis nih sebentar. Isyraq selesai, malamnya siang. Apakah kita sampai ke malam lagi? Insya Allah mudah-mudahan diberi panjang umur. Kita tidak tahu siang ini, tahu-tahu inna lillahi wa inna. Tadi subuh ada, habis itu duduk di samping saya, salaman sama saya, bahkan pelukan kadang-kadang, senyum, pesan macam-macam, janji macam-macam. Tahu-tahu kayaknya pada nggak mau jawab. Inna lillahi. Ini yang kita tidak tahu. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini yang nyata, ngeri. Kita sekarang kakak ketemu ngomong bisa ini bisa itu, Masya Allah, bisa ini bisa itu, tapi datang ajal. Mata pun yang biasanya kedap-kedip bisa kedip lagi apa tidak? Kalau pas lagi dimandiin matanya kedip-kedip, kira-kira gimana? Amilnya yang mau mandikan, astagfirullahaladzim, baru mata kedip, apalagi tangannya ngambil sana, ngambilin sabunnya. Ini Pak, ini Ustaz, sabunnya ini Ustaz. Astagfirullahaladzim. Apalagi pesan lisannya ngomong, Ustaz pelan-pelan ya. Astagfirullahaladzim. Betul apa betul? Ini subhanallah. Mata yang punya kita, telinga, tangan, dah pasrah. Mau diapain terserah, ambil. Ini begini, tutup, diguyur, suruh ini, piringkan kanan, piringkan kiri. Bisa kita mengatakan jangan keras-keras? Nggak bisa, sudah. Inilah kita, diingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita lalai. Ujung depan kita itu yang tadinya galaknya luar biasa.
mata melirik aja sudah semua. Sekarang nggak ada ini semuanya. Siapa yang memiliki semuanya ini? Allah. Kita akan ke sana apa tidak? Ya, adabnya insya Allah. Padahal pasti apa tidak? Nah, kalau ginian sebetulnya nggak perlu pakai insya Allah lagi. Karena Allah sudah mengatakan kullu nafsin. Berarti ada lagi, ada yang enggak. Jadi insya Allah itu sebagai adab aja, adab. Karena memang Allah yang memiliki, Allah yang berkuasa. Tapi secara ilmiah pasti apa tidak? Nah, sudah. Ya enggak etika ya, insya Allah minal muhsinin, insya Allah dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Ini diingatkan, ini semuanya untuk siapa saja yang punya ilmu, yang punya kedudukan, yang punya duit, yang punya jabatan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Untuk mengingatkan kita, ya Allah, jangan zalim, jangan sampai ninggalin sholat, jangan sampai kita berbuat yang tidak baik. Usahakan sholatnya yang terbaik, usahakan sholat di masjid, usahakan sholat berjamaah, usahakan terus. Ini dengan ingat mati, astagfirullahaladzim. Apalagi waktunya tidak ditentukan, tidak diberitahu. Soal ketentuan sudah ditentukan oleh Allah, tapi tidak diberi tahu oleh Allah. Ini di sini, ini luar biasa. Allah mengingatkan kepada kita supaya kita ingat. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Ingat tadi langit, ya enggak, malam siang, karena urusannya langit. Malam siang ini urusannya bumi apa langit? Langit di atas matahari. Betul loh, betul. Maksudnya langit yang di atas. Makanya mengatakan lail, malam, matahari yang menentukan. Gak ada matahari berarti malam. Istilahnya matahari terbenam mulai malam, matahari terbit mulai pagi dan siang. Ini itu langit. Kemudian pindah ke bawah. Allah mengingatkan wal arda, bumi. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Apakah kalian tidak memikir bumi ini Allah jadikan daratan, datar, rata. Untuk apa? Untuk manusia hidup. Tanpa dengan datar bagaimana akan membangun? Bagaimana akan membuat tempat bandara, ini bangunan, tanaman, semuanya ini adalah datar. Padahal bumi ini bulat. Siapa yang mengingkari bumi itu tidak bulat? Bulat bumi ini. Tapi kok bisa dijadikan datar? Siapa yang menjadikan ini? Allah. Berjalan, iya berjalan, tapi kok tidak terasa jalannya, tidak terbalik-balik. Allah punya kuasa, jalannya luar biasa, seakan-akan tidak jalan, seakan-akan. Hakikatnya berjalan apa tidak? Berjalan dengan cepatnya luar biasa, sampai tidak terasa. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia, supaya bisa hidup tenang, bisa bangun rumah, bisa bangun ini, bisa macam-macam. Ini Allah ngingetin, siapa yang buat? Apa Allah zalim sudah buatin begini luar biasa? Ini luar biasa, kayak suami kepada istri. Apa aku zalim? Aku cari duit mati-matian semuanya untuk kamu, wahai sayangku. Kurang apa lagi? Aku buat ini semuanya untuk kamu. Misi ke sana ke sini, wahai istriku, wahai anakku. Enggak pantas begitu. Apalagi Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kita. Apakah tidak percaya kepada aku? Aku itu Maha Pengasih, aku itu Maha Penyayang. Nurutlah, taatlah kepada aku. Aku akan memberikan kepada kamu bukan yang baik, tapi yang baik. Dan sudah aku buktikan, ini tanah bumi ini bulat, subhanallah, bulat luar biasa, tetapi dijadikan seakan-akan rata. Untuk apa? Untuk kehidupan kita, untuk ini ukurannya dan seterusnya. Ini bulat luar biasa. Buktinya bulat ini adalah, kita tahu sekarang ini mau isyraq, di sini isyraq. Coba lihat di tempat lain, ya enggak mungkin masih gelap gulita.
Enggak. Kalau di sini baru matahari mau muncul, di Amerika baru mau terbenam, kurang lebih 12 jam ya. Coba bayangkan, di sana baru terbenam, baru mau siap-siap ke Malang, di sini siap-siap mau kerja, mau nanam, mau keluar dari rumah. Di sana pada balik ke rumah. Subhanallah, menunjukkan bumi ini kotak atau bulat? Bulat. Buktinya kita halo lagi apa? Lagi pulang kerja. Kamu lagi apa? Sayang, anakku lagi apa? Lagi mau berangkat kerja, ayah. Ya Allah, ayahnya lagi mau pulang. Satu di mana, satu di mana. Telepon. Oh ini terang. Mataharinya sudah mulai gelap. Di sini mataharinya sudah mulai terang. Allahu Akbar. Makin teknologi makin maju. Kadang-kadang kita lihat berita VOA, ya enggak, dari Amerika. Di sini lagi malam, di sana siang. Kadang-kadang Gaza, berita Palestina, subhanallah, yang reporternya ngantuk-ngantuk. Kadang-kadang di sini jam 8, di sana jam 2 malam, ataupun jam 4 malam, ataupun jam 3 malam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, perbedaan. Subhanallah. Kadang-kadang selamat pagi waktu Indonesia, di sana waktu malam, dan seterusnya dan seterusnya, menunjukkan bumi ini bulat atau kotak. Nah, ini keindahan. Jadi terus mataharinya keliling, buminya keliling, dan seterusnya. Ya Allah, tapi Allah jadikan seakan-akan rata. Seakan-akan rata, kayaknya rata ini, padahal bulat. Ini luar biasa. Nah, ini siapa yang menjadikan ini semuanya? Allah. Kurang apa lagi? Kata Allah. Kullu yawmin huwa fi syan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau membohongkan Allah dengan apa lagi, hai manusia? Ini baru langit dan bumi ini turun. Wal arda ba'da dzalik. Ard itu adalah bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ini luar biasa. Kemudian Allah mengatakan akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Secara ilmiah Allah keluarkan dari bumi ini, bukan dari langit. Dari bumi itu adalah apa? Air. Oh, mata air. Oh, gunung, sumber air. Iya. Hujan dari bawah, dari air, asalnya dari bumi. Jangan mengatakan kan dari langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya betul, di langit rezeki Anda. Rezeki kan di sini maksudnya air hujan. Hujan Allah yang menurunkan. Ya enggak? Di sini Allah yang menurunkan. Iya, tapi asalnya air hujan dari mana? Dari langit apa dari bumi? Dari bumi disedot. Ilmu mengatakan bahwa matahari nyedot, set, kemudian jadi awan. Awan diperintah oleh Allah, dibawa angin turun di sektor 5, pindah ke Condet, pindah lagi ke Singapura, pindah lagi ke Amerika. Bisa apa tidak itu? Yang nentuin siapa? Allah. Tapi ngambilnya dari mana? Dari bumi. Makanya Allah mengatakan, ini lagi cerita bumi, wal ardo, ard itu bumi, ba'da dzalika dahaha, jadikan rata, seakan-akan rata, kita bisa hidup. Akhraja minha ma itu adalah air, ma'aha wa mar'aha, untuk tanaman-tanaman. Subhanallah, mau makan, kira-kira tanamannya dari langit apa dari bumi? Dari bumi, tanamannya, buah-buahannya, vitamin-vitaminnya, dan seterusnya. Ini dari mana? Dari bumi yang kalian lihat. Maksudnya Allah, musuh jauh-jauh. Tadi yang jauh itu kita pakai akal. Oh iya. Walaupun belum pernah melihat jauhnya matahari itu bagaimana, panasnya matahari, muternya matahari. Tapi kita bisa berpikir, melihat dengan secara jauh. Tidak, tapi nggak usah jauh-jauh kata Allah. Lihat yang Anda pijak, bumi Anda itu kelihatannya rata.
Bumi Anda ngeluarin air. Sumber kehidupan itu adalah apa? Air. Sumber energi baru matahari. Sumber kehidupan adalah apa? Air. Semua ja'alna, Quran mengatakan wa ja'alna minal ma'i sufma'an sajjaja, tadi ma'aha, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Hayy itu adalah hidup, segala sesuatu kehidupan dari air. Makanya orang ilmiah mengatakan apa? Sumbernya kehidupan adalah apa? Air. Quran yang mengatakan wa minal ma wa ja'alna, dan aku jadikan, kata Allah, minal ma'i kulla syai'in hayyin, segala sesuatu hidup, hatta manusia dari air. Semuanya air. Bangunan tanpa air kira-kira bisa apa susah? Susah, semuanya harus perlu air. Ini air, ini air. Ini air. Jadikan semuanya dari air. Air dari mana? Dari bumi. Bumi yang kita pijak, bumi yang kita lihat, bumi yang kita rasa. Allah, jangan menganggap buminya sudah ada. Ini siapa yang menjadikan itu? Siapa yang menjadikan air sumber kehidupan? Siapa yang menjadikan? Matahari nyedot, kemudian dibawa oleh angin. Itu yang namanya awan. Subhanallah, makanya kita susah-susah kadang-kadang ngeluarin miliaran untuk mindahin awan, atau untuk memaksa awan turun. Ada apa tidak tuh? Miliar itu pun tidak maksimal. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil, kadang-kadang jadi musibah. Tapi kalau Allah, semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Hatta yang kelihatannya musibah, ujungnya pasti manfaat. Allah, kita husnudzan kepada Allah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah, mar'a itu adalah tempat untuk hewan-hewan kita makan. Dagingnya untuk siapa? Kita. Ilmiah mengatakan kita harus makan daging, harus minum susu. Makanya banyak sekarang bagi-bagi susu. Ya enggak, bukan kita mau menunjukkan masalah nomornya, enggak, tapi ada, subhanallah, menunjukkan kita apa namanya, ibu-ibu apa namanya sekarang yang lagi rame-rame itu stunting apa ya enggak, perlu sehat apa tidak? Perlu sehat, perlu makan yang sehat, perlu. Kesehatan itu dari siapa? Allah. Kembali lagi kepada Allah. Ini Allah mengingatin, jangan kamu dibawa oleh setan. Setan melupakan ini semuanya. Kalau sama Allah lupa, nanti sama ibu bapak begitu juga. Itu kan kewajiban ibu, itu kan kewajiban ayah. Anak-anak muda mengatakan lagi gitu, kamu enggak ini tuh, ingat ayahmu, ingat ibumu melahirkan kamu dengan susah payah. Saya kan enggak minta dilahirin. Kurang ajar. Ada apa tidak? Belum gitu. Ada apa tidak tuh? Otaknya mana? Ibunya juga kalau tahu kamu begini enggak mau ngelahirin kamu. Tapi ini adalah urusan siapa? Allah. Ini nggak ada iman, ini generasi naudzubillah min dzalik. Gen Z yang naudzubillah min dzalik. Astagfirullah. Ibumu, ayahmu sampai diingatkan melahirkan kamu dengan taruhan nyawa. Ibumu susah payah, nggak pengen dilahirin. Bapak tuh yang nyari-nyari ibu. Ibu tuh yang nyari-nyari bapak. Mau asik-asikan ibu dengan bapak. Astagfirullah. Ini kalau boleh waktu kecil diapain nih? Nah, enggak. Ya Allah, mati-matian. Kadang-kadang ibu dan ayah nggak mau, sudah pengen cukup anaknya, keluar lagi, ada lagi. Ada apa tidak? Ya Allah, disayang. Coba kalau saya nggak mau, cekek, selesai. Nah, sayang. Diberi segala-gala yang terbaik. Ibunya, ayahnya, udah sebetulnya pensiun, masih semangat cari lebih lagi. Masih anaknya belum tuntas, belum nikah, belum selesai kuliah. Betul apa betul? Allah, cari lagi. Ibunya nggak peduli. Jangan gini, nggak, sian anak. Allahu Akbar. Terus anaknya bilang, saya nggak mau dilahirin. Ibu tuh sama bapak, Nak, jangan begitu. Iya. Waduh, jawab lagi iya lagi. Nah, astagfirullah. Istighfar apa? Bapak dan ibu yang istighfar.
Wah, astagfirullah, mau dibawain apa lagi? Ada nggak orang yang begitu tuh? Siapa yang ngajarin? Syaitan, wal'iyadzubillah. Ini baru ibu dan ayah yang kita melihat, apalagi Allah Jalla Jalaluh. Ini terus nggak percaya sama Allah, nggak percaya bahwa ini adalah Allah. Allah memberikan kepada kita, Allah ngumpulin kita, kita kumpul di sini. Ini yang ngumpulin siapa? Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa nikmat di masjid yang nikmat ini. Kalau dulu lihat An-Nasr masjidnya biasa, siapa yang menjadikan nyaman seperti ini? Allah. Kau bisa, Allah kan orang-orangnya yang punya duit, yang punya akal, yang punya kemauan. Iya, tapi siapa yang menggerakkan? Yang punya duit. Siapa yang menggerakkan? Yang punya ilmu, mau mengeluarkan ilmunya untuk bangun ini. Siapa yang mau susah payah menjaga masjid ini? Kalau bukan digerakkan hatinya oleh Allah. Subhanallah. Ini baru An-Nasr berapa 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, nggak begini nyaman. Betul apa betul? Siapa yang menggerakkan ini semuanya? Allah. Sekarang enak kita duduk tenang. Dulu baru ngomong aja udah keringat. Dulu maaf, betul apa betul? Itu pun sudah bersyukur, alhamdulillah ada masjid. Namanya nyaman. Bisa, Masya Allah. Ini baru cerita yang sedikit. Bagaimana dengan yang besar itu Allah mengingatkan. Ini mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Karena kita kalau bicara memang enak, tapi matahari sudah mulai hampir datang. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bisa ketemu lagi tahun 2000 berapa? 2004 apa 2024? 24. Insya Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang dimuliakan Allah SWT dan para jemaah masjid ini yang dimuliakan. Masya Allah, Pak Haji Toto. Ada pertanyaan yang sangat simpel sekali. Jadi Habib tadi menjelaskan masalah alam, bumi, langit, gunung dan sebagainya. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah apakah mereka juga bertasbih, Pak? Ya. Mohon ini dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini lebih jauh lagi nih. Ada nyambungnya, tapi nggak apa-apa kita jawab sedikit karena insya Allah suatu saat akan masuk di dalam masalah ini. Yaitu bahwa semuanya illa kullu syai'in wa khalaqna kulla syai'in illa wa huwa yusabbihullah. Segala yang kita lihat semut ini apa namanya batu-batuan semuanya bertasbih kepada Allah. Coba yang nggak punya akal tapi bertasbih sampai Rasulullah mengatakan apa? Hattal hitan yastaghfiruna li talabatil ilm. Katanya sampai ikan di lautan itu beristighfar, minta ampun untuk orang yang belajar ilmu. Ini Rasulullah dalam hadisnya. Sampai begitunya, rugi banget orang yang tidak mau belajar ilmu. Kita ambil dari sini berarti makhluk semuanya bertasbih apa tidak? Bertasbih, cuma kita tidak tahu cara bertasbihnya. Bukti nyata itu semut berbicara apa tidak? Berbicara apa tidak? Bicara, cuma kita tidak tahu. Buktinya Nabi Sulaiman tahu nggak pembicaraannya itu? Tahu. Nggak usah ke Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Ada nggak hewan yang ngadu kepada Rasulullah? Kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah, ada seekor onta yang datang tutup kepada Rasulullah. Kalau kita cerita kepada orang yang nggak beriman, ngaco, ya nggak? Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah, kenapa? Saya dibebani dengan beban yang berat oleh Tuhan saya, sedangkan saya dikasih makan seadanya sedikit. Ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah paham bahasanya. Kok bisa Rasulullah? Diberitahu, dikasih kekuatan oleh siapa? Allah. Rasulullah datangin tuannya yang punya onta. Hati-hati loh, jangan dolim. Kenapa ya Rasulullah? Itu hewan kamu gunakan, kamu bebani dengan beban berat, makannya sedikit. Hati, Allah Maha tahu, kamu dolim. Masya Allah.
Sampai kayak gitu aja dolim sama hewan, bakal mati, tidak diwajibkan dikubur, dibuang aja boleh. Buang di mana aja boleh, tidak ada wajib dimandikan, tidak wajib disolatin. Udah selesai. Bahkan hewan sebagian itu boleh disembelih, boleh dimakan. Jaga, jangan berbuat dolim. Apalagi yang namanya manusia. Jangan kamu dolimi. Terus kerja, makan, kerja, cumumnya kerja. Itu penjajah dulu yang namanya Rodi. Betul apa betul? Rodi itu kerja pecut, nggak kerja mati, udah terus yang lainnya. Tidak, hewan aja kita harus jaga, apalagi manusia. Kalau lebih jauh lagi, lihat hak asasi manusia dibuat. Israel buat apa sekarang kepada Palestina? Naudzubillah min dzalik. Rumah sakit dibom, ini dibom, dituduh macam-macam, termasuk rumah sakit Indonesia. Bahkan terakhir kemarin saya dengar berita lagi, dibilang apa? Rumah sakit Indonesia sekarang jadi markasnya tentara Israel. Setelahnya sudah dibombardir, sudah diusir, orang pada takut kosong, dijadikan markas. Ini kemarin berita. Allahu Akbar. Kalau benar ya, ini berita yang kita dengar di TV, bilang, ya Allah, ya Rabbi. Manusia dikejar terus, tidak peduli. Ribuan mati, semua nggak peduli. Ya Allah, nggak ada rasa kasihan. Tidak ada, ya Allah. Manusia ini paling mulia. Boleh perang, boleh ini kalau terpaksa, tapi ada aturan mainnya. Yang perlu dibantu, yang sipil yang tidak, enggak berat. Kemungkinan masuk ke sekolahan, sekolahnya ABC. Kemungkinan masuk ke rumah sakitnya ABC. Baru kemungkinan. Terus mau kemana manusia? Nah ini luar biasa, subhanallah. Ini sekedar kita lihat, ya Allah, nangis sedih kita lihat anak-anak, bayi-bayi di di kotak yang masih bayi itu. Kemudian ya Allah, kejamnya luar biasa sampai nggak peduli. Ya Allah, ya Rabbi, inilah yang diingatkan bahwa semuanya itu bertasbih. Maka kalian yang punya akal, yang punya kelebihan dari Allah, bahkan disiapkan sorga di saatnya bagi orang yang berbuat baik, neraka bagi orang yang tidak berbuat baik. Untuk kalian manusia, hewan tidak, kecuali tertentu yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hancur, sudah selesai. Tapi kalian apakah tidak berpikir untuk masuk surga, untuk hidup selama-lamanya? Apakah tidak mau kenikmatannya, kenikmatan abadi? Nah ini subhanallah, yang lainnya aja bertasbih melihat keagungan Allah, kesucian Allah, melihat subhanallah, bertasbih. Setiap makhluk bertasbih. Makanya hati-hati, jangan berbuat sesuatu yang menjadikan kita lebih hina daripada makhluk yang lain, yang lebih rendah daripada manusia. Itu bertasbihnya gimana dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat jawabannya. Tadi ada satu lagi yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi itu ada segumpal darah atau segumpal daging yang di dalam tubuh manusia. Kalau dia baik, maka baiklah manusianya. Dan ini saya ingat kan Nabi Muhammad juga pernah dioperasi oleh Jibril beberapa kali. Dan itu yang disebut kalbu, Ustaz. Apa? Kalbu. Kolbu. Oh ya, kolbu. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, apakah kolbu yang dimaksud di situ itu sama dengan hati yang ada di dalam tubuh kita? Atau cuma sebagai pemikiran? Ya. Ustaz. Karena apakah kolbu itu hati yang kita punyai atau yang lain? Makasih Ustaz. Betul. Ini subhanallah, pertanyaan ini dulu pernah saya ditanya di Malaysia waktu ngisi masalah kolbu ini. Dia bilang, apakah yang dimaksud ini? Ya enggak. Jadi kita harus lihat bahwa kolbu yang dimaksudkan di sini ada hati manusia kan, maksudnya itu yang dimaksudkan. Ya enggak. Itu hanya tempat. Tetapi yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah yang di dalam sanubari, di situ tempatnya, terentak di situ. Tapi bukan itunya. Makanya Rasulullah mengatakan, ala fil jasadi mudghah, segumpal darah. Itu hanya tempatnya, di mananya, pokoknya di sekitar situ.
Itu sumbernya. Tapi itu bukan itunya aja. Itunya itu hanya tempat di dalam manusia. Di mananya? Di dalam hati manusia. Karena itu adalah peredaran darah yang muter ke sana ke sini, kan sumbernya di situ. Sumbernya di situ. Nah, tanah sini sana. Nah, kata Rasulullah, itu adalah tempatnya. Tapi hakikatnya di mana? Di ininya Allahu a'lam. Kalau pikiran akal di sini, tapi sumber memerintahkannya di sini. Disinilah tempat iman. Di sini. Di mana tempatnya? Hati. Cuma di mananya kita tidak diberitahu. Dan di dalam hati itu ada namanya an-najwa. Najwa itu sumbernya lagi, sanubarinya itu. Kalau bahasa sekarang apa ya? Apa namanya? Kalau istilahnya ada partai, apa namanya tuh? Hanura apa artinya? Hati nurani. Itu nurani, nur dari nur tuh. Nur, hati yang dicahayai, nurani. Ya enggak, tapi bukan partai ini ya, maaf, jangan cerita partai. Cuma kadang-kadang pakai nama itu. Hati nurani, yang ada imannya di situ. Rasulullah mengatakan tempatnya setan di mana? Kita kalau mau tahu rumahnya setan di mana sih? Sampingnya hati kita. Sampingnya hati maksudnya bukan berarti hati ininya, tetapi tempat kita iman atau kafir kita. Kalau idza dzakarallah, kata Rasulullah, kalau ingat kepada Allah, maka setan itu lari kabur jauh dari hati kita. Wa idza khanasa dzakara wa idza dzakarallah khanas wa idza nasiallah qaruba. Kalau dia ingat kepada Allah, dia lari jauh. Tapi kalau kita lagi lalai, datang lagi bisikin-bisikin. Cuma apakah hati semuanya? Tidak, itu hanya tempat. Tapi di mananya? Sekitar situ. Di mana tempatnya? Tidak diterangkan secara spesifik. Nanti bisa diambil, dirubah, dioperasi, diganti, di ini enggak. Yang tahu hanya Allah dan malaikat Jibril ketika membelah hatinya Rasulullah. Nah, itu mukjizat. Diberitahu oleh Allah, nih tempatnya setan. Makanya tempatnya setan diambil ketika mau ke Sidratil Muntaha. Ingat apa tidak tuh? Dioperasi ketika masih bayi. Dan yang terakhir ketika mau ke Sidratil Muntaha, dibelah. Dari mana Jibril tahu? Diberitahu oleh Allah. Jadi jangan bilang hati itu. Kalau begitu hatinya dirubah, hatinya dicangkok, hatinya di ini, bisa dirubah dong. Enggak, itu hanya tempat yang menunjukkan isyarah. Dari situ menyebar ke seluruh badan. Karena dari situ nanti menyebar darah kemana? Ke seluruh badan, seluruh tubuh. Di situ. Dan disitulah kata Rasulullah apa? Inna syaitanya yajri majrad dam. Sesungguhnya setan bisa berjalan dengan jalannya darah. Kemana aja? Kaki bisa disuruh, ini bisa disuruh, mata bisa ini. Tapi komandonya ada di mana? Di hati. Ini bahasa isyarah. Isyaratnya nih dari Allah bahwa ada di sumbernya di situ. Tapi tepatnya di mana? Wallahu a'lam. Cuma secara zahir di hati. Karena Rasulullah mengatakan itu. Tapi tepatnya di mana? Tidak ada yang tahu. Kalau ada jadi kejar itu. Operasi tuker. Nanti hati kiainya ditukar dengan hatinya penjahat. Alhamdulillah min dzalik. Ini betul. Dulu pernah saya itu debat luar biasa di Universitas UAE. Itu masalah ini, masalah Quran. Kebetulan saya bentang itu berapa? Mungkin 15 tahun yang lalu atau lebih. Allahu Akbar, masalah itu. Ya Allah. Itu jangan main-main. Memang orang bilang nanti bisa tukar, nanti gini, nanti itu, berarti ketahuan. Tidak, itu hanya tempat. Seperti akal manusia. Di mana? Di atas kepala, di kepala. Tapi di mananya persisnya tidak tahu kita. Allah yang maha tahu. Baru manusia begitu aja nggak tahu. Apalagi sorga itu ada di mana. Ada orang yang bertanya. Dulu mungkin saya pernah bercerita di sini berapa kali. Sorga itu ada di mana? Ustaz dari tadi cerita sorga. Tunjukkan sorga itu ada di mana. Katanya dari tadi. Dulu waktu haji ditanya di Madinah seorang, sorga di mana sorga? Kata dia,
Tunjukkan Ustaz. Katanya sabar dulu. Orang lagi haji minta surga apa minta apa? Minta duit. Minta masuk surga, minta ampunan dari Allah, mudah-mudahan pulang dibersihkan dari dosanya. Kalau wafat husnul khatimah, bahkan janjinya Rasulullah, laisal jaza illal jannah. Orang haji mabrur tidak ada yang pantas kecuali surga. Jadi kita cerita supaya semangat haji. Dibilang katanya Ustaz dari tadi cerita tentang surga katanya. Maaf Ustaz, boleh saya tanya? Silahkan. Terus ngomong apa dianya? Ustaz, tolong Ustaz jangan marah. Jangan marah. Baru mau tanya saya, jangan marah. Mau tanya apa ini kira-kira? Gitu. Ini orang-orang terhormat. Saya sekolah tinggi dia, doktor dia. Cuma bukan dalam masalah agama, cuma dokter, orang berpikir istilahnya sekolah. Kemudian jangan marah. Semuanya jamaah pada diem. Ini apa nih? Mau tanya apa lagi nih? Katanya silahkan, insya Allah saya nggak marah. Katanya. Saya tanya, dari tadi Ustaz cerita surga. Surga itu ada di mana? Buktikan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Lainnya pada tercengang jamaah. Katanya, diem semuanya. Kata saya, ya insya Allah saya jawab. Tapi saya mau tanya kepada Bapak sebelum saya jawab. Enggak. Katanya, kenapa Bapak tanya ini? Katanya, soalnya saya tanya sama orang-orang lain, jawabannya marah Ustadznya. Saya nggak mau Ustadz marah, makanya saya tadi tanya. Sebelum saya tanya, Ustadz tolong jangan marah. Ya dah, saya nggak mau marah, kata saya. Tanyanya apa? Katanya, Ustadz lain yang marah, maaf jawabannya apa supaya nggak sama nanti saya. Kata dia, kalau ditanya Ustadz itu surga itu ada di mana, jawabannya Bapak mati dulu. Nanti tahu surga atau tidak. Katanya, oh begitu. Itu saya nggak mau jawaban yang begitu. Katanya, oh kalau gitu insya Allah saya jawab tidak seperti itu. Nah, seneng dia. Apalagi ini jawabannya. Tapi tolong Bapak, ini maaf saya cerita sedikit ya. Boleh? Masih ada waktu nggak? Nah, jadi tolong saya mau tanya sama Bapak. Bapak jangan marah ya. Nah, yang lainnya jamaah, ya Ustaz, tanya dia. Marah nih jamaah saya. Tanyanya surga di mana? Orang sudah mau haji, mau tobat, betul apa betul? Dulunya banyak salah, dulunya ini mau bersyukur kepada Allah, sudah umur sekian masih diberi berangkat, saya banyak salah, kadang-kadang sholat nggak beres, uang nggak beres, masih dipanggil oleh Allah haji, mau bersyukur, betul apa betul? Subhanallah, ini bilang, saya tanya Bapak, tolong Bapak jangan marah. Kata beliau, iya Ustaz, saya nggak marah. Yang lainnya, tanya Ustaz. Lainnya rame ini, rame. Katanya tolong yang lainnya, Odion diem dulu. Jangan ini, kita mau tanya. Ini kayak debat aja. Pemirsa, tenang. Masih berlanjut. Ini dulu subhanallah, ini mungkin tahun berapa ya? 2005 saya memimpin haji. Itu 2005 waktu ada tsunami. Itu tsunami tahun berapa tuh? 2004 terakhir ya, 2004-2005 waktu itu hajinya Desember dan Januari dingin. Waktu itu kejadian di sana juga ada tsunami kecil di Mina. Akhirnya subhanallah dia bilang, katanya saya nggak marah, katanya udah enak dah. Saya mau tanya Bapak sebelum saya jawab. Nah, silakan. Bapak ini hidup atau mati? Marah dia. Hidup. Pak jangan marah Pak. Tadi udah janji jangan marah, pelan. Bapak ini hidup atau mati? Hidup. Kata dia. Loh kok tanyanya hidup atau mati? Yang lainnya pada serius. Belum Pak, saya mau tanya lagi. Boleh nggak? Mau silakan. Kalau yang lainnya, tanya Ustaz terus. Tanyanya surga. Ini ada apa? Bapak hidup atau mati? Tolong buktikan Bapak itu hidup. Hidup itu bagaimana? Nah ini saya hidup ini. Ada jasad, ada ini, ada rohani. Dibilang rohani, maksudnya roh. Ada rohnya. Oh ada rohnya Bapak? Iya ada rohnya, ini hidup. Saya mau tanya, yakin Bapak ada rohnya? Yang lainnya, tanya lagi Ustaz, biar ini gak ada rohnya ini gentayangan katanya. Katanya ada rohnya, yakin ada. Di mana rohnya Bapak? Gak bisa jawab dia. Di mana roh? Di dalam, di sini. Di mana? Di tangan, di kaki, di kepala, di jantung, di ini. Dia di sini. Yakin Bapak ada rohnya? Bapak udah melihat belum? Belum. Warnanya apa rohnya?
Bentuknya kayak apa? Bagaimana? Tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Tapi yakin Bapak ada rohnya. Jangan-jangan Bapak nggak ada rohnya. Iya, gentayangan katanya. Orang-orang lain udah marah itu, marah. Dia katanya sabar dulu, biar dia jawab. Ini jawabannya di sini. Bapak ada rohnya nggak? Mirip-mirip tadi di hati ini. Ya nggak? Ada nggak rohnya? Dia bilang, katanya ada, yakin. Udah pernah melihat. Kayak apa bentuknya, warnanya? Oh, yang penting ada, yakin. Kalau jangan-jangan Bapak nggak ada, yakin. Buktinya bisa bergerak. Nah, ada bukti aja, tapi tidak pernah melihat. Oke, satu. Kedua, Bapak percaya nggak ada setan? Percayalah, kata dia. Percayalah, kata dia. Percayalah. Kata yang lain pada marah ini karena pertanyaannya pertanyaan dahsyat, ini bikin orang tercengang. Masa tanya sorga, udah di sorga waktu haji gini, kayak nggak percaya. Bapak percaya nggak ada setan? Percaya. Pernah lihat setan? Pernah bentuknya setan kayak apa? Nggak pernah. Tapi yakin nggak ada setan? Kita kalau ditanya yakin nggak ada setan? Yakin. Yang ketiga, saya tanya, Bapak percaya nggak ada malaikat? Nggak usah setan dah. Percaya nggak ada malaikat? Percaya. Apa nggak percaya? Bentuknya kayak apa? Pernah lihat malaikat Raqib dan Atid? Pernah lihat? Apa mau kenal? Malaikat Israel yang paling takut. Yakin nggak bakal datang? Iya, mencabut nyawa Anda. Semuanya percaya. Bapak percaya nggak ada Allah? Percaya. Pernah lihat Allah? Kita sholat, kita datang haji, kita tawaf keliling, kita wukuf di Arafat, diperintah oleh Allah. Ya Allah, ya Allah. Percaya nggak datang ke sini dengan Allah? Percaya. Ini semuanya Bapak nggak pernah lihat, nggak pernah merasa, nggak pernah menyentuh, tapi percaya datang ke sini. Ini minta sama Allah, diampunin, memenuhi panggilan Allah, menyebut labbaik Allahumma labbaik, iya ya Rabb, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Mana Allahnya? Gak pernah dilihat. Semuanya ada di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Rasulullah, diceritakan oleh Allah. Percaya. Begitu juga sorga dan neraka, itu kita diceritakan, diberitahu oleh Allah, tapi hakikatnya masih ditutup. Jangankan yang mati, kita roh di dalam dada kita aja ada. Taunya dari mana? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Quran yang menceritakan, yaitu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Qul huwa min amri rabbi. Itu adalah urusan Allah. Kayak tadi itu dikatakan di hati. Maka kata dia, oh begitu, baru dia sadar. Ini secara logika. Saya jawab logika, kemudian dari Quran saya baru jawab. Ini sudah terima? Allah mengatakan apa dalam surat yang kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang ketiga ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini yang tadi Bapak tanya, itu lebih penting daripada sholat. Lebih penting daripada apa? Iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, didahulukan oleh Allah. Wa yuqimuna sholat. Sholat tidak ada artinya kalau kita tidak beriman kepada Allah. Makanya didahulukan iman dengan ghaib. Termasuk salah satunya adalah surga. Iya, baru ini saya dapat jawaban. Tenang, audiennya tenang, beliau pun tenang. Inilah jawabannya dari Al-Quran. Secara logika memang ada yang disimpan oleh Allah. Itulah namanya iman. Iman billah. Makanya kita haji, kalau nggak ada iman nggak ada gunanya. Kita memenuhi panggilan, suruh baca labbaik Allahumma labbaik. Saya nggak percaya dengan Allah, ya nggak mau labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Inilah iman. Makanya di sini adalah penting apa tidak iman ini? Penting kita iman. Salah satunya iman apa? Nasrun min indillah. Kemenangan itu pasti akan datang. Percaya apa tidak? Kematian akan datang. Percaya apa tidak? Ya, jangan udah mau mati baru
nanti. Ini masalah iman yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih kepada yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah apa yang kita jawab, apa yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma ahlil qutri untha wa dzakar. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapat ini bisa menjadi modal kami ya Allah, menjadi tambah kuat iman kami ya Allah, khususnya di akhir-akhir hayat kami ini. Mudah-mudahan tambah tebal iman kami ya Allah, tambah yakin kepadamu ya Allah, agar kami bisa ibadah lebih baik lagi ya Allah, agar kami bisa istiqomah lebih baik lagi ya Allah, agar kami bisa pulang membawa cahaya ini ke rumah kami masing-masing ya Allah, agar di rumah kami juga tambah iman ya Allah, dan mudah-mudahan makin dekat samamu ya, denganmu ya Allah, sampai datang ajal kami yang pasti akan datang ya Allah. Kami percaya ya Allah, kami yakin ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Engkau beri kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam majlis taklim kami yang terakhir ini menurut jadwal ya Allah, di dalam tahun 2023 ini ya Allah, mudah-mudahan 2024 tambah lebih baik kami ya Allah, negara kami tambah lebih baik ya Allah, mudah-mudahan bangsa ini menjadi tambah bersatu ya Allah, dan mudah-mudahan ya Allah pilihkan untuk kami yang terbaik ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu ya Allah, kami pasrahkan dan kami minta hanya kepadamu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan saya ingin mengundang DKM dan jamaah Masjid An-Nasr. InsyaAllah pesantren kami umurnya 21 tahun. Jadi ada ulang tahun pesantren sekalian Maulid Nabi, dan juga memperingati orang tua saya yang sudah wafat. InsyaAllah nanti tanggal 7 Januari jam 8.30 di Jalan Haji Ali, Kampung Tengah atau Kelurahan Tengah, Condet, Kramat Jati, hari Ahad. Insya Allah 2 minggu lagi, insya Allah kalau ada yang sempat datang, ada waktu, tanggal 7 Januari 2024 ulang tahun pesantren yang ke 21 tahun. Mudah-mudahan ada yang bisa hadir, dan doakan mudah-mudahan santri-santriwatinya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di situ free semuanya untuk anak yatim dan duafa, semuanya dijamin, makan, tidur, belajar, semuanya bebas, free, dijamin oleh pesantren. Mudah-mudahan Allah bisa langgengkan pesantrennya dan bisa menimbulkan atau memberikan generasi-generasi penerus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin undangannya cuma satu, saya serahkan kepada DKM insya Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.